sana tadi. Ini tapak ada 2 biji di sana. Bukan babi hutan ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Oke guys, nah itu mau sambung lagi. Tadi saya terpaksa teruskan rekaman sebab saya ternampak sesuatu yang agak unik di depan handphone. Saya sudah cek apa masalahnya. Saya tahu itu terekam atau tidak. Tidak apa, kita teruskan perjalanan. Mana yang tersiar bermakna terekam guys. Oke, lokasi kita hari ini ialah aktivitas kita hari ini ialah mendaki Gunung Berembun. Kita bermula tadi dari Pakman Sound Imperial, ke Bujangaya, yang dekat ke starting point di sebelah Tokong Cina. Sekarang kita sudah hampir sampai ke persimpangan pertama. Simpang sebelah kanan kita ialah ke Banglo saja, simpang sebelah kiri menuju ke Gunung Berembun, Mati dan Pejorakan guys. Oke. Kalau Anda suka video ini, bolehlah tekan button like, dan jika ada permintaan atau komen-komen bolehlah komen-komen. Mungkin ada yang saya utarakan itu kurang tepat atau tidak betul sama sekali. Saya pun baru belajarnya, saya pun baru juga mendaki. Jadi bolehlah diperbetulkan di ruang komen, dan saya akan perbetulkan juga mana yang saya silap. Saya akan perbetulkan dan saya minta maaf ya aku. Jika ada kesilapan, jika ada, jangan lupa subscribe, bantu-bantulah kami subscribe. Kalau ada rezeki mungkin kita, kalau ada sambutan mungkin kami akan teruskan aktiviti seumpamanya sekitar Kemahayan, laksanakan dan kongsikan. Dan jangan lupa tekan button lonceng supaya Anda dapat mengikuti siaran kami yang seterusnya. Mendapat pemberitahuan. Saya mau sebut Inggris, kita tekan notification. Saya betul. Saya sebut bahasa Melayu, pemberitahuan. Kurang dari 3 kali. Oke. Dan saya ucapkan selamat menonton. Terima kasih karena sudah menonton dan melawat channel YouTube kami, Tuna Kamera. Page kami, Keluarga Besar Borneo. Dan Anda juga boleh ikuti kami, kadang-kadang kami buat live, sama ada di puncak, di tempat pemulaan kami buat rekaman. Kami buat live dulu baru kami jalan, sebab di sepanjang jalan aktiviti kalau terutama yang melibatkan Kemen Highland, dia punya rekaman kurang jelas guys, terutama di hutan. Jadi kalau buat live tidak sesuai, jadi kami rekam saja macam ini lah. Oke. Dan kalau terekam kualiti bagus, boleh dikongsi, kami akan kongsikan bersama Anda semua. Oke. Ini keadaannya guys. Mungkin agak laju kadang-kadang saya buat rekaman. Minta maaf sangat. Oke. Macam lumut-lumut di sini sebenarnya, di persimpangan dia. Oke, kita sudah sampai di persimpangan guys.
Oke. Ini guys. Inilah. Ada banyak sembot guys. Ini walk nomor 2. Sebelah sana Acadia nomor 3. Yang tuh ke sana tuh, pergi di sana itu nomor 3 lah. Nah, yang nampak 808 800 meter keluar ke sana. Pernah iya tuh? Turun sini. Belum lagi. Pun tidak. Kasihan. Oke. Kasihan dah. Rugi dia tuh guys. Orang kampung lah yang mau jalan. Kita kan orang bandar. Sini bukan kampung nih, sana loh. Nah, ini guys, Padang Golf Gunung Berembun. Padang Golf di Acadia sana ya guys, satu arah tuh guys. Jangan nomor 3 Gunung Berembun. Wih. Kalau tidak tuh 60 km guys dari sini, 2 jam. Kalau biasa 2 jam tuh guys. Oke. Apapun kita jalan, teruskan perjalanan. Oke. Di sekitar sini guys. Oke. Di sekitar sini. Nah, itulah orang bandar yang tidak pernah masuk jungle walk, dia cakap. Ya gurau aja tuh guys, jangan marah. Oke. Kita gurau-gurau sambil tarik napas dan teruskan perjalanan. Gini persimpangan guys, ini persimpangan dia. Dari jungle walk nomor 2. Saya sudah mulai ingat nomor 2. Sebelah kanan Padang Golf dan Banglo Acadia, lebih kurang 800 meter dari simpang nih. Sebelah kiri kita Gunung Berembun, 2 km kalau ikut dalam itu tadi, dalam semut dia tadi guys. Guys, saya tunjuk sesuatu yang saya jumpa di atas tanah. Mungkin saya tidak pastinya apa, mungkin ada yang tahu. Dia macam kena sungal-sungal dikurik, tapi mustahil banyak babitan kan? Ini Tuduh kali, tuduh kali. Ini bukan babi hutan nih ini. tuduh kali ini, dia cari cacing. Nah, kawan saya dia mengurik-ngurik. Taik ka kucing hutan, dia birak. Ini bukan babi hutan dan. Oke. Dan binatang. Apapun, doakan kami supaya pergi dan balik dengan selamat mendaki misi kami hari ini, mendaki Gunung Berembun. Sekarang sudah jam 11.46. Kita sudah berada di persimpangan Acadia, Gunung Berembun, dan tokong Cina di Brincang tuh, Cangkok nomor 2. Oke, nah ini kalau saya tidak silap menurun. Ada lagi yang dikorek sana, apalah itu kita tidak perlu heran. Ikut petua ini bapak saya, jangan heran apa yang di hutan. Jalan ya, insyaallah semuanya bagus. So kita ikut petua itu. Oke. Oke, saya sering melihat screen saya sama ada merekam atau tidak. Sekarang merekam guys. Kalau siaran ini dapat disiarkan ke bawah mana, kami percaya merekam guys. So ada beberapa kali kami gagal untuk merekam, sama juga macam nih. Saya merekam macam ini tiba-tiba hilang guys. Saya tidak pasti kenapa. Sudah beberapa kali berlaku. Mungkin itu silap saya sendiri atau dipengaruhi oleh lain-lain. Itu saya tidak pasti guys. Yang saya pasti rekaman tiada, dan ada momen-momen yang agak menarik saya terlepas dan tidak dapat saya kongsikan. Macam semalam kan, kemarin saya panjat itu. Saya jalan, saya sampai di puncak gunung, betul-betul di puncak, bukan lagi di bawah-bawah ya, betul-betul di puncak. Tiba-tiba saya jalan begini, langkah-langkah dari depan itu petiokan lebah, dia lalu depan saya terpaksa berdiri, diam begini saja, handle, diam-diam saya begini.
tidak seekor pun yang melanggar saya, tidak seekor pun menyentuh atau menggigit saya. Tapi saya berdiam diri dan dia berlalu. Setelah dia berlalu, saya teruskan perjalanan saya. Dia teruskan perjalanan dia. Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Itulah pengalaman saya, tapi momen itu tidak terekam. Hilang rekaman itu, guys. Mungkinkah dia ada dalam tong sampah himpon tuh? Saya sedang mencari. Semalam saya sudah cari, tidak ada. Saya mungkin ada yang tahu di mana dia tersimpan, bolehlah komen dan saya boleh, kalau dapat video tuh saya akan kongsikan pada Anda semua, guys. Oke. Itulah momen saya rasa yang paling berharga untuk dikongsikan, guys. Saya berkongsi laluan dengan kalau di kampung panggil potyokan labah. Itulah itu. Lebih kurang begitulah. Kalau dapat video itu balik, saya akan kongsikan, guys. Sebab saya memang merekam time tuh. Saya telah pun, bila saya padam, saya sudah padam dan saya nampak dia tersimpan. Saya tonton sekejap sebelum saya buat sambungan rekaman ada, tapi bila saya balik di rumah tiada rekaman tuh. Saya tidak pasti kenapa. Tapi memori masih penuh. Kalau penuh time itu mungkin dia tidak merekam kan. Saya juga bawa pen drive untuk persiapan saya supaya saya boleh boleh menyimpan video-video saya di pen drive sebelum, kalau rekaman yang saya buat menyebabkan penuh handphone, memori handphone, saya akan simpan di pen drive dulu sebelum meneruskan perjalanan dan merekam, guys. Oke. Tapi itu tidak tersimpan, saya tak pasti kenapa. Oke, apapun kita teruskan perjalanan. Sekarang kita sudah melepasi simpang. Tadi kita menuju ke pondok persimpang. Di situ ada simpang ke Mardi, Pejabatutan dan Gunung Berembun. Kalau cuaca mengizinkan, kami akan terus naik ke Gunung Berembun. Oke, kita habiskan hari ini rekaman perjalanan menuju Gunung Berembun, guys. Boleh kita tahu? Boleh. Ya. Masalah. Saya anak tanya saya punya kawan nih. Kita terus saja. Takut dia tidak sanggup. Sebenarnya ada cerita. Dia sepanjang saya mendaki ini, cerita yang paling kita mulai dengan cerita yang baik dulu lah. Kita utamakan yang baik-baik. Saya mendaki Gunung Berembun. Di situ saya terjumpa seolah-olah bunian. Oke, kawan saya ini pun tidak tahu nih. Kalau saya cerita dia takut kan ya? Takut gitu? Tanya dulu, tidak kan? Tidak. Jadi saya cerita lah. Seolah-olah bunian. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Satu orang perempuan, kalau bukan Korea, Jepun, tapi yang pasti bukan berbaju orang putih. Dia lebih kepada Cina, Korea macam itulah, sebab mata dia sepet-sepet, rambut dia panjang. So jadi saya pun menganggap itu jumpa hantu kan. Saya tercengang sekejap dan saya berhenti sekejap. Time itu saya tidak takut, tapi saya memerhati, menunggu momen seterusnya. Momen dia seterusnya, guys. Oke. Rasanya oke, saya tumpukan perhatian dulu dengan jalan ini sebab tinggi. Saya akan sambung cerita tuh nanti di jalan yang lebih bagus. Ya, kena tumpukan perhatian pada jalan. Oke. Takut nanti tergelincir, guys. Saya akan sambung nanti, guys. Enggak tinggi, guys, kena fokus. Sini turunnya ada sungai di sana, lepas itu rata. Sampai di rata sana kita sambung, guys.
Kenapa saya ingat itu hantu? Saya ingat Semandak Jepun kah yang tersesat dulu. Nggak takut juga terus ya. Aduh, sakit. Harap kawan saya kasih ingat nanti cerita. Tuh saya cakap nak tumpukan potian aku gugu sudah saya punya kaki terlanggar tunggul, sakit juga. Nasib baik saya pakai seluar panjang, kalau pakai seluar pendek memang sudah luka lah. Jadi hati-hati, tumpukan perhatian pada tempat-tempat macam ini guys. Ini agak tinggi sebenarnya, tinggi guys. Oke, saya tinggikan kamera lah supaya kita boleh tengok pemandangan. Bolehlah komen-komen kalau ada ya cadangan, atau Tuan boleh ajar saya macam mana mengambil angle yang betul, cara merekam yang betul guys. Kalau saya betul-betul tidak ada pengalaman, saya coba sampaikan apa yang saya buat dengan cara yang terbaik yang saya boleh guys. Ini tinggi guys, ini sangat tinggi sedikit, 80 derajat keturunan. Bila kita turun macam ini terasa kita punya lutut bergetar, bukan bergetar, agak sakit sebenarnya, sebab ini hari yang ketiga sudah saya mendaki gunung yang kedua. Yang satu Gunung Jasar sudah berjaya saya tawan secara solo dan dengan admin sebenarnya yang pertama. Ini yang gunung yang kedua yang akan saya tawan. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan berjaya. Doakan kami pergi dan balik yang selamat guys. Apapun, kaki saya sudah mulai sakit, kaki sebelah kanan guys. Umur saya 8 tahun karena operation gantung 1,5 tahun di hospital. Mungkin yang itu pun saya akan kongsikan satu hari nanti, pengalaman saya digantung kaki di hospital selama 1,5 tahun guys. Darjah 2 saya tidak sekolah guys, saya terus masuk darjah 3 pertengahan. Oke, itu dia pokok yang saya cakapkan tadi. Itu yang tadi, ini yang lain lagi nih. Tapi besar juga, agak besar. Kalau buat kayu ini boleh cukup satu rumah kali ini. Tapi apapun, janganlah semua pokok kita tebang. Tinggalkanlah sedikit untuk apa itu? Generasi akan datang, cucu-cucu cicit kita guys. Tinggalkan pada mereka. Inilah khazanah yang tidak akan berganti. Mungkin kita boleh tanam guys, mungkin kita boleh tanam dan besarkan, tapi macam tidak original. Kita tinggalkanlah mereka sedikit dengan yang original guys. Oke, ini kayu ya guys, harap dia kekal begini. Oke, di bawah kita ada yang jatuh-jatuh kayu, mungkin kayu buruk. Mungkin boleh saya kongsikan juga, kalau Anda dengar seperti kayu ranting patah atau benda jatuh dari atas, perhatikan di mana itu bunyi datang dari mana. Pastikan tempat yang Anda berdiri itu bukanlah tempat dia mendarat, supaya tidak terjadi apa-apa. Macam ini guys, ini kayu nih patah. Kalau kebetulan kita lalu sini, kalau kita tidak nampak, kita tidak ambil perhatian, mungkin kita akan ditimpa masalah guys. Betul kayak Tinta? betul. Tuh kayak macam tuh yang ada buruk-buruk tuh kan, saya kasih tengok lah. Ini sudah buruk-buruk sudah ini. Kalau kemudian kita tengok atas lah, mungkin kita sempat mengelak. Kita boleh mengelak lah, bukan sempat, kita boleh mengelak daripada berlaku sesuatu. Oke, ini sudah rata nih guys. Di sini pun saya ada pernah mendaki dan bertemu satu orang putih. Tentu hujan renyai dan panas guys, dan saya agak terkejut sebenarnya. Melompat juga saya melompat, dia pun melompat guys. Sebab saya time itu mengejar masa, ada sesuatu kerja, ada orang panggil kerja, saya sudah setengah jalan dan saya pun sambil berlari-lari anak. Orang putih itu terkejut, saya tidak ingat apa nama dia. Kami sempat berbual, satu ayam satu itik lah, sebab dia cakap Inggris, saya tidak berapa paham Inggris. Kami berbual sekejap. Di sini
Di depan lagi tuh. Dia pun merekam sebenarnya. Time tuh. Saya lupa apa channel dia. Dia ada merekam time tuh. Oke, kita akan jumpa sungai. Oh, yang tadi sambung cerita tadi tuh. Oke, saya berdiri, saya menanti momen-momen seterusnya. Yang perempuan tuh, ingat Korea, Jepun macam itulah China. Mata dia sepet dan dia melambai tangan dan say hello. Barulah saya lega hati saya. Dan kami bercerita, oke dia dari mana, dijelaskan dia dari mana. Oke, dia minta tahu jungle mana. Mana keluar, berapa jauh. Saya pun bertanya dia, ini berapa jauh lagi turun. Dia dari ikut jalan Robinson Waterfall. Dari sana dia naik. Kami bercerita-cerita macam-macam, kami cerita pengalaman. Dan selepas 10 ke 20 menit macam tu, kami pun meneruskan perjalanan masing-masing. Dia berjalan secara solo guys. Saya pun secara solo time tu. Dia perempuan. Seorang saja guys. Kurus-kurus. Saya pikir bunyian mula-mula. Alhamdulillah dia pun mengangkat tangan. Mungkin dia sudah nampak saya agak terkejut. Guntalo orang bilang. Tak lampau lah juga. Dia pun tersenyum sebenarnya. Mungkin dia sudah perasan. Sebab itu dia mengangkat tangan dan say hello. Oke, ini adalah sungai. Entah yang keberapa kali. Berapa kali soal terjumpa sungai? 4 kan nih? 3 kah? 3 kali sudah. Ini campurnya 4. Yang di tengah, yang hampir-hampir no kolobong tadi tuh? Itu 2. Itu 2 kah? Tadi yang atas. Yang ada berutak tuh. Oh. Ini keempat ya. 4 sudah. Keempat. Oke. Kita sampai ke sungai yang nomor 4. Kau tahu ini sampai di mana? Ini sungai pergi mana? Itu. Pejabat hutan nih. Ini sungai pergi pejabat hutan guys. Kalau saya tak silap lah, pejabat hutan. Kalau ada yang tahu, bolehlah perbetulkan. Oke. Saya cerita, kebetulan saya nampak sesuatu. Pengalaman saya di kampung. Ini adalah tapak kaki. Mana tadi? Ini tapak kaki orang nih. Ada 2 biji di sana. Mungkin baru lagi. Dan satu yang saya mencerita pengalaman saya di kampung. Kalau ada benda macam ni guys. Dia baru. Di sini baru. Di sana ada lama. Ini ialah bekas persembunyian labi-labi. Kecil-kecil. Betul kah itu? Kau pernah kah itu? Kalau ini berlubang, berarti dia sudah keluar dari persembunyian dia. Kalau dia bergaris lebih kurang macam ni. Ada garis macam tu, lebih kurang lah itu. Berarti dia masih di dalam guys. Di dalam dan boleh tangkap. Itulah salah satu cara meneruskan kehidupan, mencari labi sebagai lauk. Bukan untuk dibunuh saja, tapi kami ambil, sama ada kami jual ataupun makan untuk sendiri. Kalau bapak saya, dia yang anak-anak dia kecil-kecil kan, dia taruh di montoku. Itu kan itu. Labi-labi anak-anak lah, tikus kah, apa-apalah yang kecil-kecil yang merah-merah lagi kan. Dia kasih masuk dalam botol, dia taruh montoku, dia minum. Simpan untuk jangka masa tertentu, dia minum. Itu obat sebenarnya. Saya lupa apa obat. Oke. Di sinilah lokasi saya jumpa orang putih tuh. Dia bergerak secara coro yang saya cerita tadi. Di sini guys, lokasi dia. Ada sungai-sungai ini. Sebab itu saya boleh ingat. Mereka pun mendaki secara solo. Kalau dulu sebelum pandemik memang sepanjang ini kan memang kita boleh jumpa orang putih pelancong lah, yang 1 orang 2 orang ataupun yang bawa-bawa pelancong kita akan jumpa di sini. Oke guys,
Mungkin perlu kita tunjukkan signboard seterusnya. Jangkauan nomor 3 Padang Golf 1,22 km, Gunung Berumbun. Apa itu 120? Persimpangan kali. Apa? Itu persimpangan tuh 20 menit. Itu maknanya persimpangan tuh, bukan Gunung Berumbun tuh. Mustahil. Oke, kita jalan guys. Banyak kayu-kayu besar guys, tepi-tepi kita nih rupanya. Ini landai. Tidak palu, sekarang tidak palu sudah. Kering. Hah? Tidak bawa palu sudah, tidak bawa palu. Kalau rata, coba kalau naik bukit. Nah, kalau cakap bapalu, tak kantut-kantut lagi tuh. Napas pun Bosas kita punya baju. Terus kering sudah. kering sudah kan. Itu rata biasa Jo. Kalau naik bukit, napas pun kuat, polo pun kuat naik. Masa kita punya baju. Kalau dengan napas kuat tuh apa makna? Kami sedang mendaki guys. Macam tuh kereta juga. Dia masuk dia satu, dia naik bukit, kuat kan? Dia kalau rata, biarpun dia laju, tapi bunyi dia slow saja. Macam lebih kurang sama kan? Gitulah itu. Oke, jalan aja. Gini keadaan dia guys. Uji kah? Oh iya. Ini live kan? Live lah sekarang di ini Facebook. Alah, nanti sampai di puncak baru kita live. Oke, kita jalan. Kita cek monitor, semada merekam kah tidak. Balik-balik cek. Takut dia tidak merekam. Suara pun kita boleh dengar. Mungkin selepas ini saya mau taruh boya. Sebenarnya saya ada boya, tapi sekarang saya tidak letak boya lagi. Coba saya mau dengar surround. Kecuali saya mau zoom, saya baru taruh boya. Dan selepas ini saya akan letakkan juga speaker supaya saya boleh dengar apa yang saya rekam, suara-suara yang saya dengar, suara-suara yang saya rekam. Oke, supaya lebih menarik dan sesuai. Now, kita sesat kayaknya. Oke, untuk mengelak sesat, sebab saya cuma seorang yang tahu jalan nih. Saya tidak asik melihat pada monitor. Asik lihat jalan. Ada kayu-kayu bugo yang kuat di sana. Dan ada bau macam kencing kambing. Udah cium nggak tidak? Tidak. Tidak. Saya tercium tadi sebentar. Mungkin saya ada kuasa paranormal, dia tidak. Oke, jangan cakap besar di hutan nih. Minta maaf. Jangan cakap dapur dalam hutan guys. Itu kurang bagus.
cuma bergurau tadi, mohon maaf dari saya. Guys, mungkin yang ini bagus untuk dikongsikan pokok-pokok penumpang macam ini dalam channel YouTube abang saya, FK Story. Dia ada bagi tahu cara-cara ambil dan masak pokok nih. Yang muda boleh masak tuh, pakai ikan masin sedap. Abang saya dia ada buat review. Dia buat review, ini boleh makan nih guys. Yang muda dia buat sayur, sedap. Saya belum pernah mencoba. Dia taruh ikan masin, dia goreng-goreng. Sedap pula. Dalam channel dia, FK Story. Boleh tengok di situ review dia. Start dari ambil sampailah dia orang makan. Mungkin ada yang mau mencoba. Siapa tahu. Yakin ya bercakap. Yang penting kita yakin apa yang kita sampaikan. Saya mula-mula pun agak kekok. Ini belum sampai 10 kali saya buat rekaman sambil bercakap. Yang mula-mula lebih lah, langsung tidak suara. Rekaman 5 jam tuh dalam kereta tidak bersuara. Yang kedua, ketiga pun sama. Yang seterusnya. Oke, kita ambil keputusan apa? Melompat, sama ada mau melompat, ataupun tak dibawa dia guys. Dibawa nih kayu. Saya rasa saya melompat di atas. Sebab saya agak besar, tidak muat kali dibawa. Saya melompat lah, memanjat. Oke, berjalan melalui 2 pokok kayu yang tumbang. Kita lalui lagi satu sungai kecil. Oke, kadang-kadang ada labi nih begini kalau di kampung. Besar-besar lagi kumuk. Di sini tidaklah. Saya belum pernah pergi. Lah sungai dia guys. Lagi pandangan sedikit. Cakap sungai kita. Anak sungai lah. Itu guys. Anak sungai dah. Oke, kita masih merekam. Tampak di monitor. Udah kayak balak guys, tumbang betul-betul melintang di atas jalan. Sayang nih kalau di kampung diambil bikin papan sudah ini kan. Terpaksa memanjat, dan ini tidak ada ruang di bawah. Minta maaf. Kita mau manjat guys. Agak goyang, minta maaf. Besar guys, begitulah perjuangan dia jalan. Boleh lalu pula di sini tuh. Apa? Sudah lalu juga. Baru tahu ada di sebelah dia. Dia puncak jauh lagi ya? Bertanya sudah tuh kawan. Dia cakap ke puncak jauh kah tidak. Saya bagi tahu lah. Ini belum lagi baru mau naik. Persimpangan dia pun kita belum jumpa. Dari persimpangan itulah sebenarnya dia starting dia memanjat guys. Oke. Sambil saya bagi tahu dia. Saya bagi tahu pada penonton juga. Dan ini belum lagi. Kita belum sampai pun di pondok perhentian. Simpang ke Pejabat Hutan, ke Mardi tuh. Kita akan sampai sana nanti guys. Mungkin di Facebook saya sebelumnya ada saya upload tuh. Ada itu. Bila tuh saya sampai.
Facebook. Siapa punya Nairon Kinsoy kah?